Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan berbicara tentang Taman Getsemani dengan judul Ketika Tuhan Diam. Saya ambil dari Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Taman Getsemani memberikan satu cerita bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu merasakan ketakutan dan gentar yang luar biasa menghadapi penyiksaan yang akan dihadapi. Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Dia merasakan sakit, sedih, gembira, dan lain-lain. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Bagaimana dia akan dihakimi. Bagaimana dia akan dipukul. Bagaimana dia akan dicambuk, tercabik-cabik. Bagaimana dia akan diludahi. Bagaimana dia dimahkotai duri. Dan bagaimana dia akan diseret dan dipaku di kayu salib. Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu betapa siksanya dia. Dan yang paling menyakitkan lagi, dia tahu bahwa murid-muridnya tercerai-berai. Bahkan murid-murid yang dikasihi menyangkalnya dan mengatakan, "Aku tidak kenal dia." Ada pengkhianatan. Dan juga mereka melihat wanita-wanita, perempuan-perempuan yang menangis sedih. Saat itu Tuhan Yesus benar-benar terpukul. Oleh karena itu dia membutuhkan dukungan dari murid-murid. Dia memanggil Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk mendukungnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan berdoa, justru mereka tidur. 3 kali Tuhan memanggil dia, membangunkan mereka. Tapi mereka tidak mampu untuk bangun, untuk tidur, untuk berjaga-jaga 1 jam. Padahal beberapa jam yang lalu Petrus mengatakan bahwa dia rela mati untuk Tuhan. Saudara-saudara, dan yang paling membuat kita kagum ketika Yesus datang kepada Tuhan. "Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Cawan melambangkan kepahitan,
yang akan dialami Tuhan Yesus. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada jawaban. Satu hal yang dialami adalah malaikat Tuhan turun memberikan kekuatan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus benar-benar berserah pada saat itu. Dan dia mengatakan, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Taman Getsemani ini, kita memberikan ketika Tuhan tidak menjawab. Ketika Tuhan diam. Ketika Tuhan berdoa, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya yang di sorga, tidak ada jawaban. Tuhan diam. Mungkin di dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk sesuatu hal permohonan kita, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Karena apa? Karena memang Tuhan punya rencana, mengizinkan satu rencana terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mementingkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa saja mempergunakan keilahiannya untuk tidak sakit ketika dicambuk, untuk bisa mengalahkan tentara-tentara Herodes. Tetapi dia tidak lakukan. Karena dia tahu bahwa keinginan, kehendak Bapaknya lah yang harus dilakukannya. Dan dia berserah, menyerahkan semuanya, total. Rencana Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perjalanan ini, pengalaman di Taman Getsemani, ada 3 hal yang menjadi aplikasi dalam hidup kita. Kadang kita datang kepada Tuhan, berdoa untuk sesuatu masalah kita, untuk dijauhkan, atau kita diluputkan dari sesuatu malapetaka. Tetapi apa yang terjadi? Seolah-olah Tuhan diam. Saudara, kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar apa yang kita mohonkan. Tetapi satu hal sebagai anak Tuhan, kita harus yakin bahwa di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi satu tantangan, rintangan, gangguan, hambatan, ancaman, Tuhan memberikan kita roh untuk kuat. Seperti ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan menurunkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mengabaikan permohonan. Mungkin permohonanmu tidak dikabulkan, tetapi ada kekuatan Tuhan untuk memberikan engkau tegar, untuk menjadikan engkau belajar semakin kuat dan semakin sempurna. Yang kedua, bahwa Tuhan menyerahkan segala sesuatunya, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan Yesus, tapi kehendak Bapaknya lah yang jalan. Oleh karena itu, di sini kita melihat bahwa ada satu penyerahan total. Dia tunduk, dia taat kepada perintah Bapaknya. Walaupun dia merasakan bahwa dia sangat ketakutan. Keringatnya bagaikan titik darah. Dan memang mungkin pembuluh-pembuluh darahnya pecah karena saking takutnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dan yang ketiga kita bisa ngambil, belajar dari Getsemani adalah ketika Tuhan menetapkan bahwa itu harus dijalani. Dan ketika dia masuk dan disalibkan, maka dia menerima itu dengan penuh sukacita. Bahwa kehendak Bapaknya tentulah mempunyai maksud yang baik. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang berkenan kepadanya, yang mengasihi dia. Artinya
Segala sesuatu, baik itu baik, baik itu buruk, baik itu jahat, baik itu tidak jahat, baik itu menyedihkan, baik itu menggembirakan, semua ada di dalam rencana Allah. Allah turut bekerja di dalamnya. Dan ketika kita sabar melaluinya, ketika kita sabar melakukannya, maka kita mendapatkan hal yang terbaik. Dia menerima segala sesuatu keputusan Allah. Ketika Daud, dia berdoa untuk anaknya dari Betseba untuk sembuh ketika dia sakit. Dia seperti orang gila, dia di lantai, dia tidak makan, dia tidak mandi, untuk berdoa agar anaknya selamat. Tetapi ketika anaknya mati, para pengawal akan mengatakan, kalau kita sampaikan bahwa anaknya mati, mungkin dia akan gila atau dia bunuh diri. Tapi apa yang terjadi ketika disampaikan bahwa anaknya sudah mati? Dia bangkit, dia pergi mandi, dia meminyaki rambutnya, dan dia makan. Karena apa? Dia menerima segala keputusan Tuhan. Orang bertanya kenapa seperti itu? Dia mengatakan ketika dia sakit masih ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi ketika Tuhan mengatakan dia harus mati, itu keputusan Tuhan. Kita harus tunduk kepada keputusan Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara yang menyakitkan, terimalah itu dengan sukacita. Jangan kecewa. Jangan protes. Jangan mengeluh. Terimalah itu. Karena ada rencana Tuhan. Penderitaan kita hal yang biasa, tetapi kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita nantinya luar biasa. Tuhan Yesus tahu bahwa kematiannya di kayu salib akan memberikan karya terbesar di dalam hidupnya. Ada satu pujian yang sering kita nyanyikan dalam hidup ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar untuk kehidupan kita adalah karunia keselamatan. Bukan hanya keselamatan, tetapi berkat di dalam segala aspek kehidupan kita, kesehatan kita, karir kita, pelayanan kita, apapun merupakan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.